Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Eufrosina Lensiana Ulus, calon guru penggerak Angkatan 10 dari SD Impresling Kabupaten Manggarai. Di video ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Pandangan saya tentang siswa dan pembelajaran sebelum mempelajari modul 1.1, saya meyakini bahwa pertama, anak adalah lembaran kosong yang mana mereka dianggap tidak memiliki mental ataupun kecerdasan bawaan. Jadi, sebagai guru, saya bertanggung jawab untuk mengisi dan mewarnainya dengan ilmu pengetahuan sesuai keinginan saya sebagai pendidik. Kedua, saya beranggapan bahwa guru sebagai satu-satunya sumber ilmu pengetahuan, sehingga saya melaksanakan proses pembelajaran yang berpusat pada guru, yang mana siswa hanya memperhatikan, mendengar, dan menyimak, kemudian mengerjakan soal-soal yang diberikan sebagai evaluasi dari kegiatan pembelajaran. Dengan anggapan tersebut pula, seringkali yang terjadi pada proses pembelajaran adalah semata untuk mentransfer ilmu pengetahuan, sehingga cenderung berfokus pada aspek kognitif saja dengan mengabaikan penanaman karakter dan budi pekerti. Ketiga, saya berpikir bahwa semua siswa itu sama, sehingga saya menerapkan strategi dan model pembelajaran yang sama yang berlaku untuk semua anak tanpa mempertimbangkan perbedaan minat dan potensi mereka masing-masing. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa setiap anak memiliki potensi dalam diri. Anak bukanlah lembaran kosong yang sama sekali belum terisi, melainkan lembaran yang penuh coretan samar atau buram. Disinilah guru berperan untuk menebalkan tinta buram tersebut menjadi tulisan yang jelas terbaca. Artinya, pada hakikatnya, setiap anak telah memiliki bekal pengetahuan dan kemampuannya sendiri. Namun, potensi yang ada tersebut perlu dilatih dan dikembangkan sehingga mereka menguatkan kodratnya dengan baik. Guru berperan sebagai pamong, yang mana tugas guru adalah untuk menuntun anak dalam menggali, menemukan, hingga mengembangkan potensi yang ada dalam diri mereka. Memberikan kemerdekaan belajar bagi murid. Guru seharusnya memberikan kebebasan dan kemerdekaan belajar bagi anak sesuai dengan minat dan potensi yang dimilikinya, agar mereka dapat mempunyai inisiatif, berpikir kreatif, dan inovatif. Kemudian, proses pembelajaran bukan sekedar proses mentransfer ilmu pengetahuan. Proses pembelajaran tidak berfokus pada aspek kognitif, tetapi harus dapat menanamkan nilai-nilai budi pekerti bagi peserta didik. Hal yang akan saya terapkan agar kelas saya dapat mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Pada penerapan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, pertama-tama, saya akan melakukan asesmen awal dan memetakan bakat, minat, dan potensi peserta didik, sehingga dapat merancang pembelajaran berdiferensiasi. Karena bagaimanapun, potensi dan kebutuhan belajar siswa pasti berbeda-beda. Kedua, menggunakan media pembelajaran kontekstual dan berbasis teknologi
yang dapat membangkitkan semangat, rasa ingin tahu, serta motivasi peserta didik terhadap pembelajaran yang dilaksanakan. Ketiga, menciptakan suasana kelas yang positif dengan bersikap ramah, membangun komunikasi yang baik dan interaktif, memberikan semangat dan harapan-harapan positif, serta membuat kesepakatan kelas dengan melibatkan peserta didik. Keempat, menerapkan model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, yang dapat melibatkan siswa secara aktif. Contohnya, model pembelajaran inquiry, berbasis proyek, berbasis penemuan, dan model pembelajaran kooperatif. Kelima, menanamkan nilai-nilai budi pekerti dengan cara membiasakan anak untuk bersikap disiplin, jujur, berani, dan bertanggung jawab, serta dengan membiasakan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun, sehingga dapat menumbuhkan dan mengembangkan cita, rasa, dan karsanya. Harapan saya ingin menjadi guru yang mampu memaknai dan menerapkan semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sumtulada, Ing Madia Mangunkarsa, Tutwuri Handayani, yang mana Ingarso Sumtulada berarti harus memberikan teladan seluruh aspek kehidupannya. Dalam hal ini, saya sebagai pendidik ingin menjadi teladan bagi peserta didik, baik dalam bertutur kata maupun dalam bertindak dan berperilaku. Ing Madia Mangunkarsa, yang berarti seseorang di tengah kesibukannya juga harus mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Saya berharap dapat membangun semangat, motivasi, dan gairah hidup siswa menuju masa depan yang lebih baik. Lalu, Tutwuri Handayani, dengan arti seseorang memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Saya berharap dapat menjadi seorang guru yang mampu memberikan dorongan serta motivasi bagi peserta didik untuk dapat mengembangkan kemampuan dan potensi yang ada dalam dirinya. Kesimpulannya, proses pembelajaran hendaklah berpusat pada peserta didik dengan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak. Dan guru juga harus dapat menjadi teladan yang baik karena guru ditiru dan digugu. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.